Thomas King, you're under arrest. Halo, selamat datang di channel YouTube Movie Gang. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, Movie Gang akan membahas alur cerita film yang berjudul Robocop yang dirilis tahun 2014. Film ini adalah remake Robocop yang pernah sukses di tahun 1987. Disutradarai Joseph Padilha yang mencoba kembali menghadirkan sang superhero dengan tampilan yang baru dan fresh. Dibintangi oleh Joel Kinnaman, Michael Keaton, Abbie Cornish, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, dan lain-lain. Di film Robocop 1987 yang terdahulu banyak sekali kekurangannya, seperti gerakannya yang lamban, tidak dapat berlari cepat, dan tidak dapat melompat. Semua itu direvisi di Robocop 2014. Film Robocop 2014 ini tampil lebih ramping, dapat berlari dan dapat melompati tembok yang cukup tinggi, serta dilengkapi motor keren dengan kode nama C1. Memang hampir semua di dalam film ini diperbaharui, mulai dari pemeran, sutradara, properti yang digunakan, dan visual effect. Memiliki latar belakang dan inti cerita yang hampir sama dengan Robocop 1987. Selain itu, kehadiran dua aktor Hollywood papan atas seperti Samuel L. Jackson dan Michael Keaton dapat memberi value tersendiri bagi film ini. Robocop 2014. Let's play the movie. Di tahun 2008, Omnicorp yang merupakan perusahaan produksi dan pencipta robot untuk kebutuhan militer Amerika Serikat yang berdudukan di Detroit, mempunyai wacana untuk menghadirkan robot polisi di jalanan Amerika. Di dalam acara talk show The Novak Element, seorang jurnalis yang provokatif bernama Pat Novak mencetuskan wacana ini di acara tersebut. Di acara talk show tersebut sedang menyiarkan secara langsung pemeriksaan militer di Teheran, Iran. Kru, reporter, dan pasukan yang ditugaskan di sana dilengkapi gelang merah sebagai tanda sensor, di mana mereka akan aman karena para robot akan menganggap mereka sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan tidak akan diserang. Misi acara live tersebut dipimpin oleh seorang komandan militer bernama Kelly Perkins. Namun di tengah-tengah operasi acara live tersebut tiba-tiba muncul penyerangan bom bunuh diri. Siaran langsung pun segera dihentikan. Di acara talk show, Pat Novak juga menjelaskan betapa pentingnya robot bagi keamanan. Sayangnya wacana ini tersandung oleh Undang-Undang Konstitusi Amerika yang tidak memperbolehkan keamanan bagi warga sipilnya bergantung pada robot. Di kota Detroit, di suatu kantor polisi, seorang detektif polisi yang bernama Alex Murphy memasuki ruangan pimpinan polisi yang bernama Karen Dean. Saat dia masuk ke ruangan, sudah ada dua petugas polisi lainnya, yaitu Andre Daniels dan John Leck. Alex Murphy dipanggil ke ruangan itu karena misinya gagal dan telah menewaskan 6 orang, juga menyebabkan partnernya tertembak dan sekarang dalam kondisi kritis dirawat di rumah sakit. Alex menjelaskan kalau misi ini berhubungan dengan sindikat penjual senjata ilegal yang berbahaya yang bernama Antoine Fallon. Dan seharusnya selama 2 tahun kasus ini ditangani Andre dan John, tetapi tidak ada penyelesaiannya. Alex tidak mau menjelaskan bagaimana kronologi kasus tersebut di depan Andre dan John, dikarenakan Alex mencurigai Andre dan John disuap oleh Fallon. Setelah Andre dan John meninggalkan ruangan tersebut, Alex menceritakan kronologis kejadian penelusuran senjata ilegal Fallon kepada atasannya Karen Dean. Alex dan rekannya Jack menelusuri kasus tersebut dimulai dari menyamar sebagai pembeli senjata. Namun di tengah negosiasi, Fallon mendapat telepon. Ada yang memberitahu bahwa Alex dan Jack adalah polisi yang menyamar. Lalu Fallon pergi dan memberi perintah kepada anak buahnya untuk menghabisi Alex dan Jack. Baku tembak pun terjadi. Namun, Jack tertembak dan pingsan. Karen sebagai pimpinan kepolisian menjelaskan bahwa kasus ini berbahaya dan melarang Alex untuk tidak bertindak tanpa perintahnya. Dikarenakan Fallon mempunyai banyak koneksi dan Karen akan mengatasinya. Di tempat lain, di Washington DC, di suatu debat rapat antara pimpinan Omnicorp Raymond Saunders dan Senator Dreyfus, Senator menentang penggunaan robot untuk di dalam negeri karena robot tidak memahami nyawa manusia. Raymond Saunders menjelaskan bahwa robotnya tidak pernah merasa lelah untuk menjaga keamanan dalam negeri. Senator Dreyfus pun membalas bahwa robot tidak mempunyai hati nurani dan tidak dapat merasakan apa-apa saat membunuh anak kecil tak berdosa. Dan itulah mengapa mayoritas penduduk tidak menyetujui penggunaan robot tersebut. Tak lama kemudian, Raymond Saunders mengadakan rapat dengan petinggi-petinggi Omnicorp. Mereka melihat bagaimana potensi yang sangat besar penggunaan robot di dalam negeri, berpotensi menghasilkan 600 miliar dolar per tahun. Lalu Saunders berpikir bahwa rakyat Amerika tidak membutuhkan mesin,
tapi membutuhkan produk yang dicintai masyarakat dan mempunyai hati nurani. Akhirnya, Salers mempunyai ide memasukkan manusia ke dalam robot. Di unit rehabilitasi milik Omnicort yang digunakan sebagai tempat untuk pembuatan organ tubuh cyborg untuk korban amputasi, seorang ilmuwan yang bernama Dr. Dennett Norton sedang mengarahkan tes uji coba untuk seorang korban amputasi dengan memasang tangan robot. Tak lama kemudian datanglah Raymond Salers dan mengajak Dr. Norton untuk berbicara empat mata. Raymond Salers memberi perintah kepada Dr. Norton untuk membuat manusia robot yang bertujuan untuk kepentingan militer. Di satu sisi, Dr. Norton menolak perintah tersebut. Akan tetapi, Raymond Salers membujuknya dan akhirnya Dr. Norton menyetujuinya. Alih-alih hasil dari penelitian itu bisa digunakan untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia. Di tempat lain, petugas polisi Andre dan John menemui Fallon, si pedagang sindikat senjata ilegal. Ternyata, mereka benar-benar polisi korup yang disuap Fallon. Fallon mengetahui bahwa Alex Murphy masih hidup dan memerintahkan anak buahnya untuk membereskan Alex Murphy dengan menaruh bom di bawah mobilnya. Kembali ke markas Omnicorp, Salers, Norton, dan petinggi lainnya sedang memilih kandidat untuk penelitian menggabungkan mesin dan manusia. Dr. Norton sangat teliti untuk memilih calon kandidatnya dari segi fisik maupun emosional, karena tidak ingin ada kesalahan. Malam harinya, Alex Murphy pulang ke rumahnya setelah menjenguk rekannya Jack di rumah sakit. Ia disambut istrinya Clara dan anaknya David. Clara sangat khawatir dengan tugas suaminya yang sangat berbahaya dan menanyakan bagaimana keadaan suaminya dan rekannya Jack. Di tengah malam saat Alex Murphy dan istrinya akan beristirahat, alarm mobilnya berbunyi terus-menerus. Lalu Alex segera keluar untuk memeriksa mobilnya. Kenapa alarmnya berbunyi terus? Di saat Alex mendekati mobilnya dan membuka pintu mobilnya, tiba-tiba mobil itu meledak dan membuat tubuh Alex hancur dan terbakar. Scene berpindah ke markas Omnicorp di mana Dr. Norton sedang berbicara dan mempresentasikan di depan Clara, istri Alex. Dr. Norton menjelaskan bahwa luka yang diderita Alex sangatlah parah dan mustahil untuk diselamatkan. Omnicorp ingin membantu menyelamatkan hidup Alex Murphy. Clara pun tidak mempunyai pilihan lain dan akhirnya menyetujuinya untuk menyelamatkan nyawa Alex. 3 bulan kemudian, di dalam pabrik markas Omnicorp, penelitian penggabungan manusia dan mesin Alex Murphy masih berlanjut. Akhirnya, Alex pun terbangun dari mimpi indahnya dan ia kaget dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Alex tidak dapat merasakan tubuhnya. Dr. Norton mencoba menjelaskan dan menenangkan Alex. Dr. Norton menyuruh Alex untuk mencoba menggerakkan dan berjalan dengan tubuh barunya. Alex masih tidak percaya dengan kenyataan yang mengalami dirinya dan bertindak agresif dan mencoba untuk kabur dari tempat itu. Alex berlari keluar dari laboratorium. Ia melihat banyak orang sedang merakit robot. Alex terus berlari keluar dan melompati pagar. Lalu Norton menyuruh anak buahnya untuk menonaktifkan Alex, dan saat itu juga Alex pun tumbang. Tak lama kemudian, di dalam lab, Norton mencoba menjelaskan lebih detail apa yang terjadi kepada Alex. Alex pun kaget saat melihat kalau yang tersisa di tubuhnya hanyalah kepala, paru-paru, dan jantung saja. Ia tak mampu melihat keadaan dirinya yang sekarang dan sangat putus asa hingga ingin mati saja. Norton menghibur dan memberi semangat kepada Alex bahwa ini adalah anugerah untuk melanjutkan hidup dan bisa bertemu dengan istri dan anaknya yang tercinta. Tak lama kemudian, Alex pun menghubungi istrinya untuk mengabari bahwa dirinya baik-baik saja dan berjanji akan pulang setelah semua ini berakhir. Beberapa hari kemudian, Norton membawa Alex ke bagian militer. Kelly Perkins menjelaskan persenjataan yang ada di dalam tubuh Alex, bahwa mesin yang ada di tubuh Alex adalah campuran besi terbaik. Namun, masih bisa tembus dengan senjata berat berkaliber 50 ke atas. Alex bisa saja hancur. Pada saat terancam, tubuh Alex otomatis akan siaga dan mengeluarkan senjata. Tak lama kemudian, Alex pun menjalani tes alam bawah sadar dengan para robot, dan hasilnya kemampuan Alex lebih lambat dibandingkan dengan robot yang sepenuhnya mesin. Itu terjadi dikarenakan Alex masih ada sisi kemanusiaan dan perasaan layaknya manusia, dan itu tidak bisa mengimbangi kemampuan robot. Di malam harinya, Alex menyelidiki kasus pembunuhan dirinya sendiri. Di situ, ia melihat berita bahwa Fallon bukan sebagai tersangka.
Alex merasa kecewa. Di markas Omnicorp, Saulus tidak puas atas kemampuan yang dimiliki Alex saat ini karena tidak mampu mengimbangi kemampuan robot yang sudah ada. Norton menjelaskan bahwa sistem yang ada di dalam tubuh Alex memproses ancaman sama dengan robot lain yang sudah ada. Namun, semua keputusan tergantung dari Alex sendiri. Pengambilan keputusan itu didasari sisi kemanusiaan dan perasaan. Namun, Saulus tidak puas dengan hasil yang ada dan menyuruh Norton untuk memperbaiki kekurangan tersebut hingga bisa bersaing dan melampaui robot yang sudah ada. Norton pun kembali ke lab penelitian dan melakukan modifikasi upgrade terhadap Alex. Di tempat lain, Saulus dengan petinggi Omnicorp sedang berbicara tentang desain tubuh robot Alex dan menyampaikan ide desain agar anak-anak menyukainya. Akan tetapi, Saulus tidak menyukainya. Ia ingin desain Alex ditakuti musuh-musuhnya. Saulus ingin tubuh Alex didesain dengan warna hitam. Dan tibalah waktu pengujian akhir. Alex yang sekarang menggunakan desain warna hitam dan modifikasi terbaru. Pengujian kelayakan kemampuan Alex ini dilihat semua petinggi-petinggi Omnicorp. Di pengujian ini, Alex akan melawan Kelly Perkins dan puluhan robot lainnya. Kelly menjelaskan bahwa persenjataan robot tidak akan merusak tubuh Alex. Akan tetapi, senjata yang dipakai Kelly berbeda dengan robot lainnya. Senjata yang dipakai Kelly memiliki kaliber yang lebih besar dan bisa menembus tubuh Alex dan menghancurkannya. Dan ujian ini pun dimulai. Alex memasuki mode tempur untuk bertarung. Ia bertarung tak seperti sebelumnya. Kini Alex lebih cepat dan akurat. Saulus bersama petinggi lainnya melihat dan kagum dengan kemampuan Alex. Norton menjelaskan kalau Alex dalam mode biasa, Alex akan menguasai tubuh. Tapi kalau memasuki mode tempur, maka sistem yang ada di dalam tubuhnya yang mengambil alih. Dan pada akhirnya Alex mampu melumpuhkan Kelly dan puluhan robot lainnya. Malam harinya Alex diantar Norton untuk mengunjungi keluarganya. Alex disambut oleh istri dan anaknya yang merindukannya. Di situ Alex menjelaskan bahwa ia tidak bisa tinggal dengan keluarganya lagi, dikarenakan tubuh robotnya memerlukan perawatan khusus.